Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada, kita mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif Fatwa TV. Dan kali ini kita berjumpa untuk episode Akidah Jalan Lurus yang diampu oleh guru kita Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan malam hari ini kita live dari dua tempat, studio utama di Jember, dan juga kita live dan tersambung bersama dengan pemateri kita Ustaz Dr. Abdullah Roy langsung dari studio Pandeglang. Dan seperti biasa, kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan membersamai Anda. Kita akan buka layanan interaktif, membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui 2 jalur. Jalur pertama Anda bisa manfaatkan di jalur website kami di www.dewanfatwa.com, atau juga bisa telepon kami di kode area kota Jember 033154460087, atau juga bisa di 0821706087 untuk sambungan melalui telepon via aplikasi WhatsApp. Baik, kita akan sapa Ustadz Abdullah Roy malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan bikum Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Nizar, sehat antum dan juga kru sehat, juga kru dan juga sehat Ustaz. Kita ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Amin, taqabbalallahu minna wa minkum jami'an. Nah, Masya Allah. Ini episode perdana Ustaz ya, selepas kita libur pasca merayakan Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Dan Alhamdulillah kembali bisa menyapa para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Taib Ustadz, bagaimana keadaan Lebaran di Pandeglang Ustadz? Alhamdulillah baik, Masya Allah, dan cukup meriah. Cuma Alhamdulillah tahun ini kemarin dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa Lebaran di Madinah ya. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz ya. Waalaikumsalam. Ya. Dan pemirsa Fatwa TV, di kesempatan malam hari ini, selain nanti kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kepada Ustadz, kita juga berkesempatan menyapa beberapa rekan media yang saat ini juga tersambung bersama kami melalui relay di beberapa radio, diantaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Saga FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Mas FM Seragen, dan juga beberapa media lainnya. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan, sekali lagi Anda bisa memanfaatkan fitur yang tentunya kita akan berikan, yakni interaktif secara langsung kepada Ustadz, dan Anda bisa mencatat berbagai faedah penting yang tentunya kita akan pelajari bersama. Sebelum kita bacakan beberapa pertanyaan, kita akan simak terlebih dahulu satu nasihat pembuka yang disampaikan oleh Ustadz. Nah, tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bersama berbagai ibadah di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, ampunan, pembebasan dari api neraka. Di sana ada satu hal yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan setelah kita menyelesaikan berbagai amal soleh di bulan Ramadan, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima amal soleh tersebut. Dahulu para salaf, para pendahulu kita yang kita senantiasa berusaha untuk meniru mereka, setelah bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sampai kurang lebih 6 bulan lamanya, meminta kepada Allah supaya
diterima seluruh amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Karena ketika mereka beramal di bulan Ramadan, dilipat gandakan pahalanya, puasanya diampuni dosa, ketika dia salat tarawih diampuni dosa, memperbanyak membaca Al-Quran dan dilipat gandakan pahalanya, bersedekah dilipat gandakan pahalanya. Mereka tidak ingin rugi dan mereka tahu bahwasanya amalan yang bermanfaat bagi mereka adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran kalau mereka bukan sehari, bukan 2 hari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diterima amal solehnya. Bahkan 6 bulan lamanya kurang lebih mereka meminta kepada Allah supaya diterima seluruh amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan mungkin diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, banyak yang mereka melalaikan hal ini. Kita mendengar mungkin banyak yang berdoa di hari yang pertama di bulan Syawal, di hari yang kedua dengan taqabbalallahu minna wa minkum, dan itu adalah betul bagian dari doa supaya diterima amal soleh. Tapi tentunya bukan hanya itu saja yang kita harapkan, tentunya seperti yang dilakukan oleh para salaf yang menunjukkan tentang semangatnya mereka supaya diterima amal solehnya. Bersungguh-sungguh mereka meminta kepada Allah supaya diterima amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang diterima amal solehnya di bulan Ramadan dan tetap istiqamah setelah bulan Ramadan dalam menjaga berbagai amal soleh, terutama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa salat 5 waktu, kemudian juga berbagai amal soleh yang disunahkan seperti membaca Al-Quran, kemudian bersedekah atau berpuasa dengan puasa-puasa yang sunnah, dan sekedar mengingatkan bahwa di bulan Syawal Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal, yang disebutkan di dalam hadis bahwa keutamaannya adalah orang yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Artinya dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa selama 1 tahun, dan tentunya ini adalah keutamaan yang besar yang hendaknya kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah semangat untuk melaksanakan sunnah ini. Dan kita sekarang sudah di tanggal 18 Syawal, tidak tersisa dari bulan Syawal kecuali 11 hari atau 12 hari. Maka bagi siapa yang belum melaksanakan atau belum menyempurnakan, adalah dia bersegera dan tidak menunda-nunda, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan menimpa diri kita di hari-hari yang ke depan. Demikian, barakallahu fikum. Nah, Taib Ustaz, wafikum barakallah, kami sampaikan terima kasih Ustaz ya atas nasihat yang disampaikan. Dan ini menjadi satu kabar gembira bahwa umat muslim ketika disampaikan pada 1 Syawal, dalam artian diberikan kesehatan juga Ustaz ya, masih bisa melaksanakan puasa sunnah Ustaz ya, 6 hari selama bulan Syawal. Dan seperti yang Ustaz sampaikan tadi, untuk disegerakan Ustaz ya, karena kita nggak pernah tahu yang namanya umur sampai kapan batasannya, seperti itu. Nah Ustaz, bagi yang masih memiliki hutang puasa Ramadan Ustaz, ini harusnya didahulukan hutangnya atau boleh Ustaz tetap berpuasa sunnah terlebih dahulu Ustaz? baik. Ada khilaf, perbedaan pendapat di antara ahlul ilm di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa orang yang ingin berpuasa di bulan Syawal, maka dia harus mendahulukan mengqadha puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Dan ada di antara mereka yang
mengatakan boleh seseorang berpuasa 6 hari di bulan Syawal terlebih dahulu, baru setelah itu dia mengqadha. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu taala a'lam, adalah pendapat yang pertama, bahwa orang yang ingin berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia terlebih dahulu mengqadha puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis yang menunjukkan tentang keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal. Beliau mengatakan man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, dan Ramadan adalah 1 bulan. Ramadan adalah 1 bulan. Artinya untuk mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis ini, pertama syaratnya adalah dia sudah berpuasa Ramadan. Dan seseorang dinamakan puasa Ramadan apabila dia menyempurnakan 1 bulan, mungkin 29 hari atau 30 hari. Barang siapa yang selama bulan Ramadan dia meninggalkan sebagian harinya dan dia memiliki hutang, berarti dia belum menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Padahal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis ini merupakan syaratnya, man shoma Ramadan. Thumma, kemudian setelah itu dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Ini adalah pendapat yang lebih berhati-hati dan berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Dan bagi wanita tentunya yang mereka berbeda keadaannya dengan laki-laki, yang mereka haid dan memiliki hutang puasa di bulan Ramadan karena haid, maka kalau memang dia ingin mendapatkan keutamaan ini, bersegera dia untuk mengqadha hari-hari yang dia tinggalkan karena haid, kemudian segera dia melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya. Baik, kita akan berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa live interaktif Fatwa TV yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz Dr. Abdullah Roy. Kami buka kesempatan line telepon, jangan lupa Anda bisa akses di kode area Kota Jember 033154460087. Atau juga bisa telepon kami melalui aplikasi WhatsApp Call atau telepon via aplikasi WhatsApp ya. Silakan, kami sudah buka di jalur 0821 706087. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Oke, namun sebelumnya sudah ada penelpon yang sudah tersambung bersama kami. Ada Bapak Saleh Haji dari Bengkulu. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Saleh Haji, silahkan satu pertanyaan untuk Ustadz. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan, yaitu tentang orang yang beriman dan beramal soleh, amanu wa amilu soleha gitu. Nah, untuk amal soleh itu sudah masyhur, Ustadz, dan nampak seperti di bulan Ramadan, puasa, saum, sholat tarawih, baca Al-Quran, sodako, dan lain-lainnya begitu, Ustadz. Nah, pertanyaannya tentang amanu ini, Ustadz, yang beriman. Jadi amalan-amalan apa yang bisa dimaksud di dalam kategori amanu ini, Ustadz? Dan bagaimana cara meningkatkan amanu tersebut, Ustadz? Demikian, Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan tentang 2 sifat ini. Yang pertama adalah iman dan juga beramal saleh. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat." Dan
hendaklah engkau berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga. Alladzina amanu wa amilus salihat sanudkhiluhum jannat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan memasukkan mereka ke dalam surga. Ini dimaksud dengan iman di antaranya adalah pokok dari keimanan. Dan pokok-pokok keimanan adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada takdir, beriman dengan hari akhir, beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk, dan beriman dengan hari akhir. Ini adalah rukun iman, pokok-pokok keimanan. Dan tidak sah keimanan seorang hamba kecuali apabila dia mengimani seluruh rukun iman ini. Maka ini adalah syarat masuk ke dalam surga, seseorang harus memiliki iman. Kemudian wa amilus salihat, dan mereka beramal saleh. Bukan hanya seseorang mengaku beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, kemudian berpangku tangan, tidak mau beramal, tidak mau melakukan sholat, tidak mau melakukan puasa Ramadan, kemudian mengatakan saya cukup percaya saja dengan Allah dan juga hari akhir, percaya kepada Rasul. Disyaratkan seseorang harus beramal. Di sana ada amalan-amalan yang wajib, bahkan yang rukun, yang harus dikerjakan oleh seorang muslim, seperti sholat 5 waktu. Maka ini harus dikerjakan, merupakan kewajiban seorang muslim dan juga muslimah. Yang kalau sampai seseorang meninggalkan sama sekali sholat 5 waktu, tidak melakukan sholat 5 waktu, maka pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama, orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Sehingga hendaknya seseorang selain dia memperhatikan tentang keimanan, kepercayaan, keyakinan yang ada di dalam hatinya, dia juga iringi dengan amal saleh. Dan yang paling diperhatikan adalah amalan-amalan yang merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam, seperti sholat 5 waktu, kemudian membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah. Kemudian setelah itu kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian dia memperhatikan juga perkara-perkara yang disunnahkan, amalan-amalan yang sunnah. Demikian seorang yang beriman. Dan iman, kalau itu adalah benar, sahih, maka akan menggiring dia untuk melakukan berbagai amal soleh tersebut. Dan termasuk di antara amal soleh adalah meninggalkan kemaksiatan. Jadi amal bukan hanya seseorang mengerjakan perintah, tetapi di sana juga ada meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang paling dilarang adalah kesyirikan. Ini adalah dosa yang paling besar. Kemudian di sana ada dosa-dosa besar, tetapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam, seperti riba, berzina, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, ghibah, berdusta, dan dosa-dosa yang lain. Maka seorang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, hendaklah dia memperhatikan tentang dua perkara ini, beriman dan juga beramal soleh. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
Baik Ustaz, Barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk Pak Saleh Haji yang bertanya di Bengkulu. Baik, masih di awal perjumpaan sehingga kita masih buka banyak kesempatan bagi Anda pemirsa Fatwa TV yang ingin bertanya secara langsung. Silakan line telepon sedang kosong di 0821 706087 atau di 0331 5446087. Baik, sambil menantikan penelpon, kita akan bacakan pertanyaan pertama Ustadz dari jalur website. Ya. Ustadz, apa hukum meru'yah sumur yang diindikasikan di dalamnya ada buhulnya dengan cara diadzani Ustadz? Barakallahu fikum. Cara seperti ini wallahu taala a'lam tidak kita ketahui dilakukan oleh para salaf. Namun seseorang apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia atau keluarganya atau yang lain, kemudian merasa bahwa itu adalah bagian dari sihir, disebutkan oleh para ulama di antara sebab yang paling baik untuk dihilangkan sihir tersebut adalah dengan mencari buhul-buhulnya. Ya, dicari di tempat-tempat yang ada di sekitarnya dan biasanya di tempat-tempat yang agak tersembunyi. Dan apabila sudah ketemu maka dihancurkan, dibakar, dilepas. Maka insyaallah biidznillah dengan cara seperti ini sihir tersebut akan hilang. Adapun dengan cara membacakan adzan atau mengumandangkan adzan di sebuah sumur yang disangka bahwasanya disitulah disembunyikan buhul tersebut, maka wallahu alam, saya tidak tahu tentang adanya contoh dari para salaf yang melakukan perbuatan yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Baik Ustaz, budaya mengadzani ini banyak dilakukan masyarakat Ustaz. Sebenarnya apakah azan ini boleh Ustaz dikumandangkan selain di waktu-waktu sholat Ustaz, atau ini tidak ada contohnya? ya bagus apa yang Anda sampaikan, karena azan ini adalah sebuah ibadah yang di dalam syariat kita sudah ditempatkan pada tempatnya. Adzan ini adalah wasilah untuk memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa waktu sholat ini telah tiba. Sehingga kalau kita kembali kepada definisi adzan yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka seperti kitab-kitab fikih misalnya, maka kita akan dapatkan bahwa yang dimaksud dengan adzan adalah al-i'lam bidukhuli waqti shalah, pemberitahuan tentang telah masuknya waktu sholat. Ini fungsi dari adzan yang sebenarnya. Jadi kalau digunakan adzan bukan pada tempatnya, seperti misalnya dalam kasus yang disebutkan, kemudian juga kadang adzan dikumandangkan ketika menguburkan jenazah, atau adzan dikumandangkan ketika ada bayi yang lahir. Wallahu alam, ini adalah menempatkan ibadah tidak pada tempatnya dan dikhawatirkan yang demikian termasuk bid'ah di dalam agama. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik Ustaz, barakallahu fikum. Jadi semoga masyarakat bisa lebih berhati-hati lagi dalam azan Ustaz ya, sehingga di tempatnya dan juga pada waktu yang benar seperti itu. Kemudian kita kembali sapa bagi Anda pemirsa, silakan masih kita buka line telepon dan juga jalur telepon via WhatsApp ya di 0821 706087. Baik, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Dari penanya di jalur website Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang perempuan berusia 27 tahun dan belum menikah.
Saya perempuan yang penuh dengan dosa dan sekarang saya ingin hijrah. Apakah seorang pendosa seperti saya bisa mendapatkan seorang suami yang baik, Ustadz? Dengan mengingat dosa-dosa yang telah saya lakukan sebelumnya. Barakallahu fikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hambanya untuk bertobat. Allah mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Hendaklah kalian bertobat semuanya, wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan Allah SWT juga mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku, janganlah kalian hamba-hambaku yang melampaui batas, yang melakukan dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Nabi SAW sebagai seorang utusan juga memberikan kabar gembira dan mengatakan, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Inilah yang ada dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha memberikan taubat apapun dosa yang dilakukan oleh hambanya, dan Allah sangat bergembira apabila kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun kita, baik laki-laki maupun wanita, jangan ragu-ragu untuk berhijrah, jangan ragu-ragu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana ucapan Nabi SAW tadi, orang yang benar-benar bertobat seperti orang yang tidak punya dosa. Sehingga sangat memungkinkan sekali seorang wanita yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh apa yang telah berlalu berupa dosa, sangat memungkinkan sekali bagi seorang wanita yang demikian keadaannya untuk mendapatkan laki-laki yang saleh, untuk mendapatkan suami yang saleh. Dan disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik. Awal yang bagus bagi penanya sekarang sudah menyadari tentang kesalahannya dan juga dosa-dosanya, dan mengakui dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berhusnudzonlah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kebaikan, banyak memberikan jalan keluar, termasuk di antaranya adalah insyaallah mendapatkan jodoh yang saleh. Barakallahu fikum. Nah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya jawaban yang disampaikan oleh Ustadz tadi, dan insyaallah selalu ada harapan Ustadz ya bagi dia yang bertaubat dan berusaha untuk memperbaiki diri. Kemudian kita akan menyapa penanya berikutnya Ustadz, dari saudara Dio Beva. Bismillah, afwan Ustadz, izin bertanya, di kantor saya ada kegiatan pembinaan rohani Ustadz, yang mana di dalamnya ada banyak ritual-ritual bid'ah dan terdapat agenda absen online yang harus saya isi. Saya sering mengisi absen hadir namun tidak mengikuti acara tersebut. Bolehkah perbuatan yang saya lakukan ini Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Tentunya sikap seorang muslim ketika dia berada di sebuah lingkungan dan di lingkungan tersebut mengharuskan dia, mewajibkan dia untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, baik berupa kemaksiatan atau itu adalah berupa kebid'ahan, kewajiban dia adalah tentunya meninggalkan perbuatan tersebut.
dan tidak dibenarkan dia mengikuti acara tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh penanya ketika dia tidak menghadiri, maka ini adalah suatu yang patut untuk dipuji, dan hendaknya dia istiqamah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikuatkan dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perbuatan menyatakan kehadiran sementara dia tidak hadir, tentunya ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, karena ini adalah bagian dari kebohongan atau bagian dari kedustaan, dan kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk berlaku jujur, berkata yang jujur, melakukan perbuatan yang jujur, dan dilarang untuk melakukan perbuatan yang dusta. Jadi kalau memang kita tidak hadir, ya lakukan sesuatu yang menunjukkan bahwasanya kita memang tidak hadir, tidak perlu kita absen. Dan dikhawatirkan ketika kita justru malah menulis kehadiran kita, ada orang lain yang mungkin melihat, oh si fulan saja dia hadir, ya, kemudian akhirnya menjadikan mereka pun ikut-ikutan menghadiri dan menyangka bahwasanya adalah perbuatan yang tidak masalah dan diperbolehkan. Nah, ini tentunya adalah mudarat. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi. Dan kita masih di separuh perjalanan pemirsa Fatwa TV. Kita masih dalam program live interaktif Fatwa TV untuk episode Akidah Jalan Lurus bersama dengan Ustaz Dr. Abdullah Roy, dan malam hari ini kita live dari studio Jember dan Pandeglang. Yang ingin bertanya secara langsung silakan ya, kami buka line telepon 0331 3366 544 6087 atau di 0821 706087 untuk telepon via WhatsApp. Baik Ustadz, kita akan bacakan kembali pertanyaan berikutnya dari Saudara Inal Abu Rafles, Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, apakah meninggalkan sunnah itu termasuk sunnah? Bagaimana dengan jamaah Quran? Ini mengaku jamaah Quran tetapi banyak meninggalkan sunnah, Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Seperti yang dimaksud dengan jamaah Quran di sini adalah Quraniyun, atau dengan nama yang lain ingkarus sunnah, yang mereka mengaku bahwa dalam beragama cukup dengan Quran, dan mereka meninggalkan sunnah Nabi SAW. Tentunya keyakinan seperti ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Keyakinan seperti ini justru bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan As-Sunnah. Dari Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk kembali kepada Rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Hendaklah kalian mengikuti beliau supaya kalian mendapatkan petunjuk. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Hendaklah kalian taat kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Jadi Al-Quran sendiri menyuruh kita untuk taat kepada Rasul. Jadi orang yang meyakini keyakinan demikian, meninggalkan sunnah, meninggalkan hadis, dia adalah orang yang pertama kali menyelisih Al-Quran. Bagaimana dia mengaku berpegang teguh dengan Al-Quran? Dia menyelisih Al-Quran sendiri. Dan hadis Nabi SAW juga bertentangan dengan keyakinan mereka, karena Nabi SAW mengabarkan, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya. Nabi SAW diberikan Al-Quran, diwahyukan kepada beliau Al-Quran, dan diwahyukan kepada beliau hadis Nabi SAW. Sebagaimana kita menjadikan Al-Quran
sebagai sumber di dalam agama ini, demikian pula kita menjadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih sebagai sumber dalam agama ini. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi. Kita akan lanjut untuk pertanyaan berikutnya, Ustadz, dari saudari Hasnul. Ustadz, mohon berikan saya semangat. Saya diberikan ujian memiliki anak berkebutuhan khusus agar setiap hari saya merasa ikhlas dan sabar serta bahagia, Ustadz. barakallahu fikum. Masing-masing kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sebagian dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan di dalam buah-buahan, dalam harta, dalam jiwa. Masing-masing dari kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semuanya nasihat. Bagaimana cara yang paling benar yang justru akan menjadikan seseorang mendapatkan pahala yang besar, bahkan mendapatkan kebahagiaan. Allah mengatakan wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kabar gembira yaitu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar dalam menghadapi berbagai musibah tadi. Dan kebahagiaan ini diantaranya adalah di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Allah SWT menyediakan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar, dan Allah tidak menghitung-hitung pahala orang yang bersabar, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa dihitung-hitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa besarnya pahala orang-orang yang bersabar. Termasuk penanya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita. Ketika kita bersabar, maka semoga ini menjadi jalan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ini menjadi jalan kita untuk mendapatkan pahala yang besar. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesempatan untuk mengurus anak tersebut dan bersabar, dan dengannya kita bersyukur Allah SWT memberikan kepada diri kita sendiri kesempurnaan, ya, kesempurnaan dalam fisik, kesempurnaan dalam akal, dan yakinlah bahwasanya di situ ada hikmah, karena kita akan disibukkan dengan perkara yang insya Allah di situ kita mendapatkan pahala. Dan sebagian orang yang Allah SWT tidak uji dia dengan yang seperti ini, kemudian dia memiliki kesehatan, dia memiliki harta yang cukup, justru keadaan yang demikian menjadikan dia lalai, menjadikan dia akhirnya pergi ke tempat-tempat yang justru memberikan mudarat bagi dirinya. Akhirnya dia pun melakukan berbagai hal yang memudarati dia di dalam agamanya. Adapun seorang ayah atau seorang ibu yang diuji oleh Allah SWT dengan anak yang seperti itu, mungkin dia akan sibuk dengan anaknya, sehingga untuk pergi ke tempat-tempat yang di situ ada kemaksiatan atau yang justru memberikan
mudarat bagi dirinya, dia selamat dari sisi ini. Nah, ini tentunya kita banyak husnudzan kepada Allah Azza wa Jal, dan ketahuilah bahwasanya ini semua adalah takdir Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti di sana ada hikmahnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, semoga bermanfaat ya untuk ibu penanya tadi yang tentunya sedang diuji ya. Baik. Oke, kita akan sapa Ustadz, ada penelpon berikutnya. Kali ini dari Sumatera Barat. Ada Pak Elvis. Fatwa TV, Assalamualaikum. Ya, betul. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Ini Elvis. bertanya, Ustaz. Satu pertanyaan untuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Yang pertama mengenai surat Al-A'raf 176, Ustaz. Itu orang-orang yang mencintai dunia itu seperti anjing, itu bagaimana maksudnya, Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, di dalam salat tarawih Ramadan kemarin itu ada kita melaksanakan salat Qiyamul Lail namanya, Ustaz. Setelah salat tarawih 23 rakaat atau ada Qiyamul Lailnya jam 3 itu ada sandaran hadisnya bagaimana itu, Ustaz? Ada sandaran hadisnya itu. Terima kasih, Ustaz. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandaran hadis ya Ustadz. Baik Ustadz, apakah didapat Ustadz pertanyaannya Ustadz? Ya, tadi yang pertama tentang surat Al-A'raf ayat yang keberapa tadi? Ya, kita juga tidak terlalu jelas ya. Kalau nggak salah tadi 76, tapi Anda lihat 76 nggak disebutkan ya tentang 176. 176 Ustadz. 176. Baik. 176. Baik, 176 Pak ya. Ya, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Elvis pertanyaannya. Baik, barakallahu fikum. Surat Al-A'raf ayat 176 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini sebuah permisalan orang yang dia sudah mengenal kebenaran, kemudian mengetahui kebenaran, akan tapi dia berpaling dari kebenaran tersebut dan lebih mendahulukan dunia dan kesenangannya, maka permisalan dia adalah seperti seekor anjing yang senantiasa dia menjulurkan lidahnya. Dalam keadaan apapun dia menjulurkan lidahnya, dan maksudnya adalah seorang yang demikian keadaannya, dia dinasihati tidak akan bermanfaat, dibiarkan juga demikian keadaannya, ya sudah tidak bermanfaat baginya nasihat. Maka ini keadaannya seperti anjing yang dalam keadaan apapun dia menjulurkan lidahnya. Tentunya ini adalah permisalan yang sangat jelek bagi orang yang demikian, dan kita sebagai seorang muslim, kalau kita sudah mengenal al-haq, Allah SWT telah membukakan hati kita untuk mengenal tauhid, mengenal sunnah Nabi SAW, mengenal jalan yang lurus, maka hendaklah kita istiqamah di atas agama ini. Jangan sampai hanya karena dunia yang fana kemudian seseorang meninggalkan kebenaran dan memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Kewajiban kita setelah Allah SWT tunjukkan kebenaran tersebut adalah menempuh jalan yang lurus tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang masalah Qiyamul Lail atau salat yang dilakukan di malam hari di bulan Ramadan dan dilakukan di akhir malam, apakah di sana ada sandarannya? Jawabannya adalah sandaran yang umum
Karena yang namanya sholat malam, pendapat yang sahih tidak dibatasi dengan bilangan, dan bahwasanya sholat malam ini dimulai setelah sholat isya, diakhiri dengan waktu subuh, dan bisa dilakukan di awal malam, di pertengahan malam, atau di akhir malam. Semuanya dinamakan dengan sholat malam, dan bisa dilakukan secara berurutan atau dipisah. Ya, seseorang sholat di awal malam, kemudian nanti dilanjutkan di akhir malam. Ini perkaranya luas, karena dia masih dilakukan di waktunya, yaitu di malam hari, dan memang tidak ada batasan bilangan. Sehingga berdasarkan kaidah-kaidah tadi, apabila seseorang melakukan sholat tarawih bersama imam setelah sholat isya, kemudian dia ingin melakukan sholat malam di jam 1 misalnya, atau jam 2, maka tidak masalah. Ya, dia melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama, karena memang sholat malam ini tidak dibatasi bilangannya, dan dia melakukan sholat tersebut di waktunya. Cuma yang perlu diperhatikan untuk sholat witir, maka tidak boleh dilakukan 2 kali. Kalau memang dia sudah melakukan sholat witir bersama imam di awal malam, maka dia tidak melakukan witir di akhir. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Taib, semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi. Ada Pak Elvis di Sumatera Barat. Baik, masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan. Pemirsa, Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada, silakan bisa manfaatkan kesempatan malam hari ini untuk bertanya secara langsung. Line telepon masih kami buka di 0331. Jangan lupa untuk akses di kode area Kota Jember 5446087, atau bisa di 0821 7000 6087. Dan mohon dipastikan sebelum Anda telepon, silakan mengecilkan volume radio atau volume televisi Anda agar suara yang tayang di media kami tidak feedback seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Kemudian kita akan sapa kembali Ustadz. Penanya berikutnya dari Ummu Arif. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah hal ini termasuk sebuah kezaliman penguasa atau pemimpin suatu perusahaan yang memecat karyawannya tanpa uzur, padahal karyawannya sedang sakit keras saat itu dan sudah meminta izin untuk beberapa hari, namun saat hari keempat akan masuk kerja tiba-tiba datang surat bahwa diistirahatkan. Apakah hal ini termasuk bentuk kezaliman Ustadz? Jazakallahu khairan. barakallahu fikum. Suatu dinamakan kezaliman apabila dia merampas hak orang lain dan atau menghilangkan hak orang lain, mengurangi hak orang lain, maka ini adalah sebuah kezaliman yang tentunya akan ada perhitungannya di hari kiamat. Allah SWT tidak akan memasukkan seorang ke dalam surga dan tidak akan memasukkan seorang ke dalam neraka kecuali setelah diselesaikan dulu kezaliman-kezaliman yang dia lakukan di dunia. Apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, apakah ini adalah sebuah kezaliman atau bukan kezaliman? Wallahu alam, kembali kepada akad sebelumnya yang telah disepakati. Kalau memang di dalam akad disebutkan ya sebuah pasal atau ketentuan, kalau dia sampai tidak masuk 3 hari misalnya, maka akan diberhentikan atau diistirahatkan. Maka dalam keadaan demikian perusahaan tidak dikatakan dia melakukan kezaliman. Dia melakukan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Tapi kalau ketentuan tersebut ternyata tidak ada dan kesepakatannya bukan demikian, dan dalam hal ini perusahaan telah menyelisih akad dan si fulan sebenarnya dia memiliki hak untuk tetap bekerja di situ, maka dalam keadaan demikian
berarti telah terjadi kezaliman di sini. Telah terjadi kezaliman di sini. Dan apabila kita termasuk orang yang dizalimi, maka memaafkan itu adalah jalan yang lebih baik. Tapi seandainya seseorang ingin berusaha terlebih dahulu mendatangi pimpinan atau yang berwenang dan berbicara baik-baik dan mungkin masih bisa diralat kembali keputusan tersebut, dan semoga Allah SWT memudahkan. Alhamdulillah. Ya, mungkin di sana ada miskomunikasi, ada kesalahpahaman, mungkin mereka mengira kita tidak sakit dan ternyata kita sakit keras. Mungkin di sana ada cara yang lain yang di sana bisa diselesaikan secara baik-baik perkara ini. Tapi seandainya yang terjadi adalah keputusan tetap diberlakukan, maka tidak usah seseorang terlalu bersedih, dan yakinlah bahwasanya Allah SWT apabila menutup sebuah pintu rezeki, maka Allah SWT akan membuka pintu rezeki yang lain. Tidak akan kita meninggal dunia kecuali Allah SWT akan menyempurnakan seluruh rezeki yang sudah Allah tentukan sebelumnya. Jadi husnudzon kepada Allah SWT ini adalah bagian dari musibah, dan rezeki Allah SWT dialah yang memberi. Bertawakal kepada Allah, dan kalau kita ingin memaafkan maka kita maafkan, dan itu adalah tentunya lebih baik dan lebih besar pahalanya. Dan kita berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain. Semoga Allah memudahkan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafikum barakallah, semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi. Kemudian kita bergeser ke penanya berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz, bagaimana cara untuk menyembuhkan luka karena sakit hati yang sudah lama tidak kunjung sembuh karena seseorang? Dan bagaimana cara melupakan seseorang yang sudah mati-matian, kita sudah berusaha untuk melupakannya, Ustaz, tapi masih terus terbayang? Apakah itu bagian dari jodoh, Ustadz, atau itu hanya tipu daya setan, Ustadz? Maksudnya di sini dalam perjodohan? Allah alam, Ustadz, ya, tidak menyebutkan dia mungkin sedang menyukai seseorang atau mungkin dijodohkan dengan seseorang, namun dia ingin melupakannya, Ustadz. Barakallahu fikum. Pertama, tentunya seorang muslim dan juga muslimah menjadikan Allah SWT dialah yang paling dicintai. Karena Allah SWT dialah yang menciptakan kita, memberikan rezeki, memberikan seluruh kenikmatan kepada kita semuanya, dan dialah yang merahmati kita, memperhatikan kita. Semua kebaikan adalah berasal dari Allah SWT. Sehingga hendaklah Allah SWT yang kita sembah, itulah yang paling kita cintai. Demikian pula setelahnya Rasulullah SAW, kita mencintai beliau karena Allah SWT. Kita mencintai beliau karena Allah SWT menyuruh kita untuk mencintai beliau SAW. Apabila seseorang memiliki kaidah ini, yaitu dia mencintai Allah dan dia mencintai yang lain karena Allah. Karena Allah SWT dialah yang memerintahkan kita untuk mencintai orang-orang yang saleh, mencintai orang-orang yang beriman. Maka insya Allah yang demikian akan bisa menjadi solusi dari apa yang dinamakan dengan cinta buta, sehingga seseorang tidak bisa melupakan seseorang yang lain. Ya, kalau kita telusuri, sebabnya adalah karena kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada kekurangan. Ya. Dan seandainya seseorang benar dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia bisa proporsional di dalam mencintai manusia. Baik dia mencintai
yang halal baginya, yang mencintai suaminya, mencintai istrinya, mencintai anaknya, mencintai makhluk yang ada di sekitar kita. Ketika dia memiliki kecintaan kepada Allah dan kecintaan dia kepada orang lain adalah karena Allah, maka dia akan bisa mengerem, dia akan masih bisa menjadikan segala sesuatu seimbang, tidak berlebihan dalam mencintai makhluk. Karena dia di dalam hatinya ada kecintaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang kurang dalam kecintaannya kepada Allah, dan kurang keimanannya, akhirnya dia terjatuh dalam kecintaan kepada makhluk yang berlebihan, yang tercela, menjadikan dia akhirnya lupa daratan, menjadikan dia akhirnya cinta buta, menjadikan akhirnya dia tidak memikirkan di waktu pagi, di waktu sore, siang dan malam kecuali orang tersebut. Sehingga yang bisa kita nasihatkan adalah belajar ilmu agama dan belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala supaya baik dan semakin baik kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dengan cara seperti itu apa yang tadi disebutkan dalam pertanyaan sedikit demi sedikit akan baik keadaan seseorang dan semakin dia bisa mengontrol kecintaan dia kepada makhluk. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, ini jadi pertanyaan terakhir Ustaz untuk perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Kami sampaikan terima kasih Ustaz Dr. Abdullah Roy, jazakumullahu khairan Ustaz, atas ilmu yang disampaikan untuk perjumpaan live interaktif malam hari ini. Baik, barakallahu fikum. Ustaz, wafikum barakallah. Dan pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda semua yang berada, kami mewakili kru yang bertugas juga mohon pamit undur diri. Terima kasih bagi yang bergabung, menyaksikan serta bertanya, dan mohon maaf apabila mungkin ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan atau mungkin ada jalur telepon yang belum sempat kami terima, karena sekali lagi memang karena keterbatasan waktu kita malam hari ini. Semoga Allah pertemukan kembali kita di live interaktif berikutnya. Informasi berkaitan dengan jadwal live dan juga Fatwa TV untuk media sosial Anda bisa akses di fatwatv.id atau follow di akun-akun sosial media terverifikasi kami. Kemudian kami juga mengundang para kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada untuk ta'awun ya, sama-sama mendukung, berjuang bersama Fatwa TV dan Dirasa Islamiyah dengan infak terbaik Anda, dan jadilah bagian dari dakwah Fatwa TV melalui donasi di nomor rekening yang saat ini terpampang di layar kaca Anda. Atas donasi yang diberikan kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan sampai bertemu kembali insyaallah di live interaktif berikutnya. Kami mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekhilafan, dan sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum? Kemudian bersentuhan dengan suami. Kenapa tadi mati?